Saudara, Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat jadi sorotan. Pondok pesantren ini menuai kontroversi karena pengelolanya, Panji Gumilang, diduga melakukan ajaran menyimpang dan melakukan penistaan agama. Gelombang protes pada Pondok Pesantren Al Zaitun terus muncul. Mereka menuntut agar pondok pesantren ini dibubarkan. Dan hampir setiap harinya, saudara, kondisi sekitar Pondok Pesantren Al Zaitun di Desa Mekarjaya, Indramayu, Jawa Barat tidak pernah sepi dari pengunjuk rasa. Ricuh, bahkan saling dorong kerap terjadi saat massa berusaha menerobos masuk ke pesantren Al Zaitun. Alhasil, ribuan pasukan pengamanan disiagakan. Blokade kawat pun dipasang untuk mengantisipasi gesekan di tengah kerumunan massa. Unjuk rasa ini meminta pemerintah untuk membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun karena dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat dan menuding tidak memiliki izin. Ya, di tengah unjuk rasa ini, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang hadir menemui pendukungnya di depan Ponpes untuk memastikan kondisi aman. Namun, saudara, Panji bungkam dan enggan berbicara saat wartawan coba meminta keterangan. Dan karena menuai polemik, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya dipanggil oleh tim investigasi bentukan Pemprov Jawa Barat untuk klarifikasi. Hampir 2 jam lamanya, Panji Gumilang bertemu dengan tim investigasi di Gedung Sate. Hasil pertemuan ini pun ternyata buntu. Panji Gumilang menolak untuk bertemu dengan MUI Pusat. Ia hanya meminta daftar pertanyaan dan meminta waktu untuk memberikan jawaban. Panji Gumilang bahkan irit bicara, hanya mengacungkan jempol dan melontarkan kalimat bagus. Pak, gimana Pak hasilnya Pak? Sedikit aja Pak. Pak, klarifikasinya gimana Pak? Apa aja tuh Pak? Pak. Poinnya boleh nggak Pak? Sedikit aja Pak. Pak, poinnya apa Pak? Tadi sedikit aja. Bagus tuh seperti apa Pak? Ya, sikap penolakan Panji pada Majelis Ulama Indonesia sebenarnya sudah ditunjukkan, yakni saat Ketua Tim Investigasi bentukan Pemprov Jawa Barat mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun pada 22 Juni yang lalu untuk menyampaikan undangan klarifikasi di Gedung Sate. Di hadapan Ketua Tim Investigasi Al Zaitun, Badruzzaman M. Yunus, Panji Gumilang terang-terangan meminta keluar jika ada anggota MUI yang ikut hadir ke Al Zaitun. Kan sekarang Al Zaitun melangkah sedikit saja kurang sopan. Nah, sampai dikatakan haram masukkan ke Al Zaitun. Nah, makanya saya bilang ada majelis ulama tidak? Kalau ada saya suruh keluar. Karena sudah mengharamkan, maka syaratnya boleh masuk sini kecuali majelis ulama. Ya, tim investigasi Al Zaitun secara khusus memang dibentuk oleh pemerintah Jawa Barat. Di bawah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tim investigasi ini terdiri dari Majelis Ulama Indonesia, ada juga organisasi masyarakat Islam, kiai dan juga ulama, serta Kesbangpol Jawa Barat. Tugas dari tim ini adalah memeriksa fakta di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hasilnya, saudara, ada 3 rekomendasi yang diberikan oleh tim investigasi. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah akan menindak secara hukum pidana dan hukum administrasi pada kasus Al Zaitun. Tindak secara hukum pidana dan akan ditindak secara hukum administrasi. Itu kemudian untuk ketertiban dan keamanan itu sudah dihandle oleh Gubernur Jawa Barat beserta aparat vertikal. Sebelumnya, saudara, Forum Advokat Pembela Pancasila atau FAPP melaporkan Panji Gumilang ke Barreskrim Polri terkait dengan dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Barreskrim Polri akan memproses laporan terkait Pondok Pesantren Al Zaitun. Barreskrim bahkan sudah menerima arahan dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan tindak pidana di Pondok Pesantren Al Zaitun. Tadi saya sudah diarahkan oleh Pak Menko Polhukam dengan hal itu. Intinya bahwa kami siap untuk menerima laporan terhadap aktivitas Pondok Pesantren Al Zaitun yang diduga untuk melakukan penistaan agama. Nanti kita akan tangani dari sana.
Ya, gaduh polemik Pondok Pesantren Al Zaitun bahkan sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Bagaimana tidak, Saudara? Karena muncul desas-desus jika Pondok Pesantren Al Zaitun mendapat backup dari orang istana. Presiden pun langsung membantah isu ini dan memastikan tidak ada keterlibatan orang istana soal polemik Pondok Pesantren Al Zaitun. Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko juga membantah jika dikaitkan menjadi pelindung Pondok Pesantren Al Zaitun. Meski begitu, Muldoko mengaku memang pernah memberikan ceramah di Ponpes Al Zaitun. Yang membackingi, bener nggak sih Pak? Apanya? Yang membackingi pihak istana Al Zaitun. Saya dong, istana. Enggak lah, enggak ada. Ya sabar lah itu Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami. Jadi jangan terus diartikan macam-macam. Dan semakin saya bisa dekat dengan Pak Panji Gumilang, kan saya bisa melihat apa yang akan terjadi kan. Udah ada komunikasi Pak dengan Pak Panji? Belum sih. Minta bantuan gitu nggak sih Pak? Bantuan apa? Soal ini. Kontaknya kan bantuan apa? Pak Muldoko sendiri pernah kasih itu nggak Pak? Pernah. Masih ceramah. Saudara, Ma'had Al Zaitun atau dikenal dengan Pondok Pesantren Al Zaitun digagas pada 1 Juni 1993 di Desa Mekarjaya, Indramayu, Jawa Barat. Dari laman situs pesantren Al Zaitun tidak dijelaskan secara rinci siapa pendirinya, namun hanya tertulis didirikan oleh Yayasan Pesantren Indonesia. Dan pondok pesantren ini, Saudara, baru diresmikan pada 27 Agustus 1999 oleh Presiden ketiga B.J. Habibie. Memiliki konsep bangunan modern, pesantren ini didirikan di lahan 1.200 hektar. Pesantren ini bahkan memiliki lahan pertanian sendiri. Salah satu bangunan paling monumental di Kompleks Al Zaitun adalah Masjid Rahmatan Lil Alamin. Ponpes ini memiliki visi sebagai pusat pendidikan pengembangan budaya, toleransi, dan perdamaian. Yang juga jadi sorotan dari pesantren Al Zaitun ini adalah karena disebut terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Pemimpin Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang disebut memiliki kaitan dengan Ahmad Musadek, pemimpin Ghafatar. Panji Gumilang dan Ahmad Musadek merupakan dua tokoh pentolan NII. Dan pada tahun 2002 lalu, Majelis Ulama Indonesia bahkan sudah mengeluarkan hasil penelitian soal keterkaitan Al Zaitun dengan NII. Lalu siapa sebenarnya sosok pimpinan pesantren Al Zaitun yang kontroversial ini? Lahir di Gresik, Jawa Timur pada 30 Juli 1946. Panji Gumilang memiliki nama lengkap Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang. Panji sempat menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Gontor, namun ternyata tidak lulus. Panji, Saudara, kemudian menempuh pendidikan jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat atau yang sekarang disebut dengan UIN Syarif Hidayatullah. Dan hingga hari ini, Saudara, gelombang protes pada Pondok Pesantren Al Zaitun masih terjadi. Tidak cuma di Indramayu, demo, Saudara, bahkan dilakukan di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun dan mendesak Polri memproses Panji Gumilang. Ya, tidak kooperatifnya Panji Gumilang selama proses klarifikasi membuat Majelis Ulama Indonesia mendesak aparat penegak hukum segera menangkap pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Menurut MUI, Panji telah menghina dan melecehkan agama Islam. Selain itu, Panji diketahui terafiliasi dengan NII. Tidak ada lagi hal yang diragukan bagi pemerintah untuk masuk, ya, melakukan pembinaan kepada Ma'had Al Zaitun dan kepada Panji Gumilang. Sekali lagi, itu adalah sebagai pribadi yang harus mempertanggungjawabkan ucapan dan tindakannya secara hukum. Kasus polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kini sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Dugaan unsur pidana yang dilanggar dari polemik Ponpes Al Zaitun juga sudah terendus. Kini publik menanti langkah tegas selanjutnya dari pemerintah agar polemik ini tidak menjadi gaduh yang berlarut-larut.
Informasi lainnya juga akan hadir di berita utama. Polisi menangkap pembunuh 7 kerangka bayi hasil inses. Informasinya akan hadir usai jeda.